Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan masih membahas tafsir dari suratul Buruj. Kita ulas kembali tentang asbab nuzul daripada suratul Buruj. Kemudian kita mentafsirkan seayat demi seayat dalam surah Al-Buruj ini. Kemarin kita sudah singgung bahwa suratul Buruj bercerita tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud artinya kisah para pengumpul kayu bakar kemudian dinyalakan untuk membakar kaum muslimin. Kisah ini dimulai dari sebuah kabilah besar yang ada di Yaman, namanya Najran. Najran ini dikuasai oleh raja yang sangat zalim, namanya Dzu Nuwas. Setiap raja Yaman selalu dimulai dengan kata-kata Dzu, seperti Dzulqarnain, seorang raja yang memenjarakan Ya'juj dan juga Ma'juj. Dzu Nuwas ini dikenal sebagai penguasa yang sangat sadis bagi rakyat Najran. Dan Najran itu umumnya orang-orang Nasrani. Makanya di zaman Nabi SAW banyak orang-orang Najran datang kepada Rasulullah, kemudian berdebat, dan belakangan mereka masuk Islam. Karena Najran itu memang umumnya orang-orang ahli kitab. Nah, untuk mengembangkan kekuasaan Dzu Nuwas ini, maka dia pun mulai berperang dan membebaskan kabilah-kabilah di sekitarnya sampai ke Mekah dan Madinah. Dulu Madinah disebut Yathrib dan mayoritasnya orang-orang Yahudi. Ada 3 kabilah besar di Yathrib. Pertama Bani Qunaiqa, yang kedua Bani Nadhir, dan yang ketiga Bani Quraidah. Maka berhasillah Dzu Nuwas ini menguasai Yathrib. Tapi karena kelicikan orang-orang Yahudi, kemudian dia berusaha untuk merayu Dzu Nuwas bekerja sama, di mana orang-orang Yahudi merayu Dzu Nuwas untuk masuk menjadi Yahudi. Dan orang-orang Yahudi Yathrib berjanji akan membantu sekuat tenaga mereka, mulai dari tenaga, harta, senjata, supaya penguasa atau kekuasaan Dzu Nuwas ini tetap langgeng dan menjadi raja yang sangat luas kerajaannya. Subhanallah. Akhirnya sepakat Dzu Nuwas ini belakangan jadi Yahudi, padahal dia Nasrani. Kemudian beralih agama menjadi Yahudi. Lah, rakyat Najran itu umumnya Nasrani. Tentu Nasrani di zaman itu berbeda dengan Nasrani di zaman sekarang.
Karena Nasrani di zaman itu masih betul-betul mengikuti ajaran Isa bin Maryam, mentauhidkan Allah, tidak mengatakan Isa Tuhan, tidak mengatakan Isa anak Tuhan, dan tidak pula mengatakan Isa satu di antara tiga Tuhan. Betul-betul masih ikut agama Isa. Beda dengan Nasrani hari ini. Sebagian mereka menyembah Isa bin Maryam. Nah, akhirnya kemudian Dzunwas ini memaksakan orang-orang Najran untuk pindah agama dan keyakinan, untuk mereka menjadi Yahudi. Tentu memindahkan sebuah keyakinan bukan perkara mudah. Tidak ada orang yang mau murtadkan. Antum dipaksa murtadkan, walaupun mati pun kadang-kadang tidak mau murtad, sehingga dapat perlawanan dari rakyat Najran. Tapi karena kekuatan Dzunwas, akhirnya satu persatu mereka pun menjadi Nasrani karena dipaksa dan diancam. Lah, Dzunwas ini salah satu raja, sama dengan raja-raja pendahulunya, mengaku dirinya Tuhan. Sama seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Sama dengan Namrud yang mengaku dirinya Tuhan. Maka Dzunwas juga mengaku dirinya Tuhan. Apalagi di belakang Dzunwas itu ada tukang sihir. Dzunwas itu punya tukang sihir yang sudah tua dan kawakan, selalu membuat keanehan-keanehan dan dinasabkan kepada Dzunwas untuk membuktikan ketuhanannya. Sampai akhirnya tukang sihir ini berwasiat kepada Dzunwas bahwa dirinya sudah tua dan sebentar lagi ajal akan menjemputnya. Sebaiknya kau persiapkan anak muda cerdas, cerdik, pandai, biar seluruh ilmu sihirku aku akan turunkan kepada dia. Dialah yang kelak akan melindungimu. Akhirnya dicarikanlah anak muda yang betul-betul cerdas, dan dapatlah anak muda. Kemudian tukang sihir itu mulai menurunkan ilmu sihirnya. Lah, Dzunwas ini merasa senang karena sudah ada kader dari tukang sihir ini. Lah, sementara anak muda yang jadi kader ini, jarak rumah dia ke tukang sihir itu cukup jauh. Lah, di tengah-tengah perjalanan di situ ada tempat peribadatan orang-orang Nasrani. Mungkin semacam gereja di zaman sekarang. Sehingga anak muda ini kalau setiap hari dari rumahnya datang ke tukang sihir, selalu melewati gereja itu. Kemudian tertarik. Akhirnya coba singgah di gereja itu. Rupanya dalam gereja itu ada seorang rahib, seorang pendeta. Di zaman itu belum ada Islam. Agama yang paling benar di zaman itu adalah agama Nasrani, karena Islam belum ada. Akhirnya kemudian anak muda ini karena cerdas, dia selalu bertanya dan bertanya. Akhirnya tertarik untuk belajar juga kepada sang rahib itu, sehingga dalam satu hari dia belajar kepada sang rahib. Di hari yang sama dia belajar ke tukang sihir. Tentu ini ilmu yang berbeda jauh ya, antara jarak timur dan barat. Rahib tentu mengajarkan tauhid, kalau tukang sihir ya mengajarkan syirik. Jadi satu hari belajar tauhid dan belajar syirik. Karena setiap orang itu punya fitrah tauhid. Siapapun, kullu maulud yuladu alal fitrah. Berontaklah anak muda ini dalam hati kecilnya tentang apa yang diajarkan dukun kepadanya, dan dia mulai menggandrungi apa yang diajarkan sang pendeta kepadanya.
tapi dia masih ragu mana yang benar sebenarnya, ajaran tukang sihir ataukah ajaran sang pendeta. Sampai pada waktunya anak muda ini ingin membuktikan bahwa ajaran sang pendeta yang fitrah dia lebih cenderung kepadanya dibandingkan ajaran sang sahir. Dia ingin membuktikan dengan cara membunuh salah satu hewan buas. Dia mendengar di salah satu kabilah ada hewan buas yang selalu mengganggu orang-orang, terkadang menerkam, membunuh gitu ya. Ya semacam harimau, buaya darat. Jadi dicarinya binatang buas itu. Rupanya Allah takdirkan berjumpa. Kemudian dia tidak menggunakan ilmu sihirnya sama sekali, tidak membaca mantra-mantra, tidak juga dia menggunakan ilmu sang rahib. Cuman dia kemudian berdoa secara fitrahnya kepada Allah, ya Allah, kalau memang ajaran sang rahib itu lebih benar dibandingkan ajaran sang sahir tukang sihir, bunuhlah hewan itu dengan batu kecil ini. Dilempar batu itu, pas mengenai kepalanya, bukan hanya mati, hancur. Dari situ dia sangat yakin bahwa ilmu sang rahib lebih benar dibandingkan ajaran tukang sihir. Risenlah dia jadi murid tukang sihir, gak mau lagi belajar. Kemudian setelah dia berjumpa dengan rahib dan sudah diceritakan kisah pembunuhan hewan buas itu, kata sang rahib, ajaranku sudah cukup, kau harus kembangkan sendiri. Tapi nanti kalau ada orang bertanya dari mana kau belajar, jangan sebut-sebut namaku. Berdakwahlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah anak muda ini memang diajari oleh sang rahib dunia pengobatan, sehingga mampu mengobati segala penyakit, termasuk penyakit buta dia bisa sembuhkan. Sehingga anak muda ini setiap hari hanya mengobati orang dan tidak ada bayaran. Lain dengan dokter sekarang nih, kalau tidak ada uang ya tidak bisa datang ke dokter. Konsultasi saja belum diobati sudah bayar. Jadi dia gratis. Syaratnya cuma satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Maka anak muda ini akhirnya tersebar menjadi tabib terkenal, dan banyak orang-orang yang kemudian beriman tapi menyembunyikan keimanannya. Sampai suatu ketika salah satu menteri sang raja itu sudah tua dan buta. Dia mendengar ada anak muda sanggup mengobati penyakit buta. Maka dicarinya informasi, setelah ketemu maka diundang ke rumahnya. Kemudian dia katakan, wahai anak muda, bisakah kau mengobati kedua mataku yang buta? Maka anak muda itu, insya Allah, dengan izin Allah, tapi syaratnya sebelum aku obati kedua matamu, engkau harus beriman dan melepaskan keyakinan lamamu. Kau tidak boleh lagi menyembah raja yang zalim itu. Dia bukan Tuhan. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya syaratnya seperti itu, mau dia. Kemudian anak muda itu pun berdoa kepada Allah dan mengusap kedua matanya, tiba-tiba bisa melihat. Kuasa Allah. Dan itu karamah pada anak muda itu. Akhirnya ketika ada pertemuan dengan sang raja, Raja Dzunwas ini heran. Menteri ini sudah lama buta, tiba-tiba bisa melihat. Siapa yang mengobati? Maka dipanggillah sang menteri oleh sang raja zalim ini dan mengatakan, siapa yang mengobati kedua mata?
Kata sang menteri, Allah yang mengobatiku. Padahal di depannya adalah Tuhan yang mengaku-ngaku Tuhan. Dunwas kaget, masa ada Tuhan selain? Akhirnya kemudian marah nih Dunwas. Ditangkaplah menteri ini karena mengaku-ngaku ada Tuhan selainnya. Kemudian dipaksa, siapa yang mengobati? Mungkin dia pula yang telah meracuni otaknya. Karena disiksa nggak tahan, ngaku juga si Fulan bin Allan, anak muda disebut namanya. Tangkaplah anak muda ini. Kemudian anak muda ini juga disiksa, siapa yang mengajari ajaranmu ini? Karena raja tahu ini siapa, ini kadernya raja, marah raja. Harusnya dia menjadi pembela raja, kenapa pula membelot? Disiksanya, tak tahan juga. Akhirnya ngaku bahwa yang mengajari itu sang rahib. Padahal sang rahib sudah wanti-wanti, jangan sebut-sebut namaku. Tapi karena tidak tahan disebut juga namanya. Tangkap rahib itu. 3 orang dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya kemudian Dzunwas menghukum menteri dan sang rahib dengan cara digergaji karena tidak mau beriman kepada dirinya. Digergaji kepalanya sehingga terbelah menjadi 2 sak badan-badannya. Itulah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW ketika datang Khabbab ibn Arat yang tidak tahan setiap hari, kemudian diberikan besi panas di punggungnya oleh majikannya karena dia masuk ke dalam Islam. Dia datang kepada Rasul dengan sangat sedih dan mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana. Rasul, tidakkah berdoa kepada Allah? Tidakkah meminta perlindungan dan menyegerakan kemenangannya? Aku sudah tidak tahan. Tapi Rasul mengatakan kepada Khabbab, ya Khabbab, santai dulu. Kemenangan itu akan datang. Sampai orang-orang yang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut Yaman, dia tidak akan takut kepada Allah. Ya Khabbab, dulu, katanya Rasulullah, dulu ada orang yang dikubur hidup-hidup untuk mempertahankan keimanannya. Ya Khabbab, dulu ada orang yang dibeset sehingga kulit dan tulangnya dipisahkan dengan sisir besi. Dan dulu juga wahai Khabbab, ada orang yang digergaji kepalanya sehingga terbelah menjadi 2, tapi mereka tidak pernah mengeluarkan keimanan mereka. Mereka pertahankan keimanannya. Kau tergesa-gesa wahai Khabbab, kemenangan itu akan datang. Rasul mengisyaratkan tentang penggergajian Ashabul Uhdud di sini. Maka kemudian raja ingin membunuh anak muda dengan cara yang berbeda. Dia ingin menjatuhkan anak muda itu dari ketinggian supaya disaksikan orang-orang. Maka dibawalah ke atas bukit yang paling tinggi. Anak muda ini berdoa kepada Allah. Dia meminta perlindungan kepada Allah dari kekejaman raja dan para prajuritnya. Sampai di atas bukit, doa anak muda ini dikabulkan. Tiba-tiba bukit itu bergegar, gempa, dan seluruh prajurit yang membawa ke atas bukit jatuh. Akhirnya semua mati terkapar. Tapi anak muda itu diselamatkan dan kabur. Mendengar anak muda itu masih selamat, kemudian menjadi buron, akhirnya dicari, ditangkap lagi. Kemudian kata sang raja, buang dia di tengah lautan. Maka prajurit menyediakan perahu dan beberapa orang untuk membawa anak muda ke tengah lautan dan membuangnya. Ketika kapal itu mulai berjalan sedikit demi sedikit ke tengah lautan, anak muda berdoa lagi meminta perlindungan kepada Allah. Datang ombak besar menghantam kapal itu sehingga karam, semua mati. Anak muda ini Allah selamatkan. Ada kayu yang bisa dia pegang, akhirnya sampai juga di daratan.
selamat lagi. Pokoknya kabur lagi, ditangkap lagi, kemudian ada upaya pembunuhan lagi, selamat lagi, berkali-kali, sampai bingung rajanya, kok nggak mati-mati dia. Sampai akhirnya kata anak muda ini, wah, kemana saja saya lari, pasti saya akan ditangkap dan diadili. Maka kematian saya harus menjadi kematian yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan menjadi kematian yang sia-sia. Karena kemana saja dia buron masalahnya. Wanted. Zaman sekarang fotonya ditaruh di tiang listrik, di pagar-pagar gitu. Cari orang ini, buronan, kelas kakap. Akhirnya dia pun menyerahkan diri dan mengatakan kepada sang raja, kalau kau ingin membunuhku, karena raja sudah geram, banyak prajuritnya yang mati masalah. Kalau kau ingin membunuhku, gampang. Kamu cukup mengumpulkan rakyatmu di lapangan, buatlah tiang saliban, salib aku di tiang itu. Kemudian panahlah aku dengan anak panahku, dan jangan lupa ketika melesatkan panah itu, engkau mengatakan Bismillahi Rabbil Ghulam. Bismillahi Rabbil Ghulam. Anak muda ini bersiasat. Kata sang raja, karena senang sudah tahu kelemahannya, baik, kalau itu syaratnya, bagaimana cara menghilangkan nyawamu? Raja mengumumkan seluruh rakyat untuk hadir. Senang raja biar tahu siapa dia. Maka 20.000 orang-orang Nejron itu berkumpul di lapangan. Ditegakkan tiang saliban, kemudian anak muda itu digantung di tiang saliban, kemudian raja mengambil busur, kemudian anak panah sudah di tangannya. Ketika diarahkan pelipis anak muda itu, raja membacakan ajaran yang diajarkan anak muda itu, Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda itu. Tidak sadar ucapan ini menggugurkan ketuhanannya. Dia kan ngaku Tuhan, ngaku Tuhan dia, tiba-tiba dia mengakui Tuhannya anak muda itu kan, dengan menyebut Tuhannya anak muda itu kan. Dia tidak sadar, dia kan ngaku Tuhan, tahu-tahu mengakui Tuhannya anak muda itu. Ketika raja menyebut Tuhannya anak muda itu, seluruh penonton 20.000 mengatakan amanna bi Rabbil Ghulam, kami juga beriman dengan Rabbnya si fulan. Subhanallah. Ya. Dari sini tidak benar pendalilan orang-orang teroris yang berdalil bom bunuh diri dengan kasus anak muda ini. Karena para teroris itu, salah satu pembenaran mereka ketika melakukan aksi bom bunuh diri, salah satu dalil terkuatnya kisah anak muda ini. Anak muda ini bunuh diri, padahal dia bisa lari. Dia bisa lari, tapi dia menyerahkan diri untuk dibunuh. Kemudian dibunuh, dan dia mati syahid. Bedalah teroris dengan anak muda ini. Satu, anak muda ini kemana saja pergi dicari raja. Kalau teroris itu kan kalau ngebom nggak ngapa-ngapain, masa dia dicari. Orang yang punya ideologi terorisme banyak di Indonesia itu, tapi kan nggak ditangkapi, kecuali kalau sudah mulai aksi atau persiapan untuk aksi, baru kemudian Densus bergerak. Tapi kalau ideologinya saja kan nggak dicari. Anak muda ini nggak bisa kemana-mana, dan pasti akan mati juga gitu kan dengan upaya raja. Dia tidak mau sia-sia matinya. Jadi beda. Anak muda ini tidak bunuh diri, dia memang kemana-mana pun pasti akan jadi buronan raja. Makanya kematiannya ingin menjadi kematian yang bermanfaat. Dua, lantaran kematiannya 20.000 masuk Islam. Sekarang para teroris itu kematiannya berapa orang yang masuk Islam? Yang ada orang Islam kabur dari Islam. Karena
menganggap bahwa Islam itu agama teroris, Islam itu agama sadis, Islam itu agama radikal, sehingga jadi sorotan orang-orang kafir untuk menampar Islam dengan fitnah dan slogan bahwa Islam itu irhab, agama teror. Nggak bisa dijadikan dalil hadis ini, karena anak muda ini betul-betul bermanfaat kematiannya, melumpuhkan kekuasaan sang Tuhan palsu dan menjadikan kaum muslimin berserah diri kepada Allah. Tapi yang dilakukan para teroris di zaman now ini, la lil islami nasaru wala lil kuffari kasaru, tidak membuat Islam jaya dan tidak membuat orang kafir hancur. Justru gara-gara aksi teroris ini menjadikan alasan barat, menjadikan alasan orang-orang kafir barat untuk mengobrak-abrik negara-negara Islam dengan satu alasan, cari teroris, padahal yang dicari minyak, gas. Cuman kalau itu yang dijadikan slogan, tentu akan dikecam dunia. Tapi kalau pura-pura nyari teroris, kan beda slogannya. Kenapa Irak dihancurkan? Ada teroris. Ya. Kenapa negara-negara Islam dihancurkan? Nangkap teroris. Alasannya kan begitu. Terorisnya nggak ada, negara kaum muslimin obrak-abrik hancur. Ketika pemerintahan sudah stabil, pura-pura ngasih bantuan. Rupanya ada udang besar di balik cadas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika orang-orang ini yang 20.000 masyarakat Najran ini mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Rabbnya si Ghulam, raja marah karena mati 3 tumbuh 20.000. Bukan mati 1 tumbuh 1.000 ini. Karena 20.000, 3 mati 20.000 pula, coba. Berlipat-lipat. Kata raja, tutup gerbang. Jangan ada satupun yang lolos dari rakyatku ini. Kemudian paksa mereka murtad, kembali kepada agama moyang mereka dan mengakui saya Tuhan mereka. Satu pun tidak ada yang mengakui dirinya Tuhan. Salah sendiri dia mengakui Tuhan orang. Akhirnya raja pun marah, maka dia pun memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar setinggi istana. Dibakarlah kayu bakar itu. Satu persatu ditanya, kamu mengakui Dzunwas Tuhan atau kamu ingin masuk ke dalam api ini? Subhanallah, tidak ada yang murtad satu. Karena mungkin sudah merasakan bagaimana kekejaman raja. Raja sudah memaksa mereka murtad dari Nasrani jadi Yahudi, belum lagi kebengisan dan semacamnya, sehingga mereka makin istiqomah. Satu persatu dimasukkan ke dalam api itu. Sampai ada seorang wanita punya bayi. Ketika bayi itu diambil dan mengatakan, kalau engkau tidak mengakui Dzunwas Tuhan, ku lempar bayimu. Namanya ibu, tentu beda dengan bapa. Hampir saja ibu ini murtad kembali. Kenapa? Melihat anaknya yang hampir dilempar. Tiba-tiba anak ini mengatakan, isbiri ya ummi, sabarlah wahai ibuku, bahwa kita akan berjumpa di surga. Satajiduni insyaallahu fil jannah, ku akan mendapati aku insyaallah di surga. Kita akan berjumpa di sana. Enggak jadi murtad, makin yakin bayi kok bisa bicara. Dan ini satu keajaiban dunia, dari 4 bayi yang bisa bicara. Isa bin Maryam ketika masih bayi untuk membela ibundanya Maryam dari tuduhan berzina. Kemudian bayinya di masa Jurez yang memfitnah Jurez, wanita pelacur. Kemudian dia berzinah dengan seorang penggembala, akhirnya hamil dan melahirkan bayi.
untuk membela Jurez. Bayi ini ngaku bahwa dia bukan bapaknya. Kemudian yang ketiga, bayinya Masyitah di zaman Fir'aun. Kemudian yang keempat, bayi di zaman Ashabul Ukhdud ini masuk ke dalam api. Tapi bagaimanapun Allah tidak mungkin membiarkan kezaliman. Ingat, kezaliman itu tidak mungkin dibiarkan. Allah tidak mungkin membiarkan kezaliman. Wala tahsabanna alladzina, mana ayatnya? Amma ya'malu zalimun. Jadi jangan kira Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan apa yang dilakukan orang-orang zalim. Akhirnya 1-2 rakyat Najran itu ada yang selamat. Lari dia dari Yaman menuju Syam. Dan Syam ketika itu adalah negara yang sangat besar yang penduduknya mayoritas Nasrani. Laporlah kepada Raja Syam bahwa Nasrani dibantai di Najran. Ngamuk rajanya. Inilah jiwa korsa yang ada dalam sebuah keimanan, lebih kuat dibandingkan jiwa korsa yang ada dalam militer. Ketika saudaranya disakiti, maka Rasul mengatakan, masalul ladzina, masalul mu'minina fi tawadu'ihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Permisalan kasih sayang sesama muslim itu seperti satu jasad. Kalau satu sakit, semua merasakan sakit. Itulah jiwa korsa. Kalau ada saudara kita disakiti, kita bangkit membantunya. Ketika ada seorang wanita Romawi di Amuriyah. Amuriyah itu adalah basisnya orang-orang Romawi pada zaman kekhilafahan Mu'tasim. Ada seorang wanita yang dilecehkan, dan dia wanita syarifah, wanita muslimah. Ada yang mengatakan dilecehkan di pasar, hampir diperkosa. Ada yang mengatakan dilecehkan di penjara, hampir digoda. Kemudian dia berteriak-teriak, ya Mu'tasimat wal Mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong saya. Orang-orang Romawi ketawa ke TV saja. Mana datang khalifahmu si Mu'tasim itu? Dia enggak akan datang. Khalifahmu jauh di Irak, Baghdad ini. Mereka enggak akan datang kemari. Rupanya ejekan orang-orang Romawi kepada wanita ini kedengaran seorang muslim. Seorang muslim yang sedang berniaga di situ. Pergi dia dari Amuriyah menuju Baghdad. Kemudian melaporkan pelecehan satu orang wanita muslimah syarifah itu kepada Khalifah Mu'tasim. Maka Khalifah Mu'tasim marah gara-gara satu wanita bangkit satu kota Baghdad. Bayangkan, kata Mu'tasim, siapkan pasukan gempur Amuriyah, katanya. Masya Allah ya. Lihat kecemburuan dulu kaum muslimin. Satu orang wanita yang berteriak wa Mu'tasiman bisa membangkitkan semangat jihad satu kota Baghdad, satu Irak. Berangkat pasukan besar dipimpin langsung Mu'tasim. Padahal Imam Mu'tasim itu salah satu khalifah yang menyiksa Imam Ahmad. Menyiksa Imam Ahmad. Dia penjarakan Imam Ahmad 30 bulan. Dicambuk, disiksa, dicambuk, disiksa. Akhirnya pun dikeluarkan gara-gara ada kasus seorang wanita Amuriyah yang berteriak wa Mu'tasimah. Digempur Amuriyah sejadi-jadinya, akhirnya takluk di tangan kaum muslimin gara-gara seorang wanita membangkitkan jihad. Begitulah jiwa korsa dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Raja Syam ini akhirnya kemudian mengutus utusan untuk menyurati koalisi yang ada di Ethiopia, karena sama-sama negara Nasrani. Syam negara Nasrani, Ethiopia negara Nasrani waktu itu. Maka surat dari Raja Syam sampailah ke Raja Ethiopia Najasyi.
Najasyi membaca surat agar mengerahkan pasukan karena kaum Nasrani dizalimi di Najran. Selesaikan. Akhirnya diberangkatkan pasukan besar, dipimpin oleh 2 jenderal kebanggaan orang-orang Ethiopia. Satu namanya Riyad dan satu namanya Abrahatul Asram, yang kelak kisah Abraha itu ada sendiri penyerangan kepada Ka'bah, karena ada kaitan kisah Ashabul Uhdud ini dengan Ashabul Fil. Berangkat tuh pasukan besar, satu dipimpin Riyad dan satu dipimpin Abraha, dari Ethiopia Habasyah menuju Yaman. Digempurnya habis-habisan Najran itu, sampai akhirnya Raja Dhunwas melarikan diri ke lautan, akhirnya mati di tengah lautan. Maka Najran pun dikuasai oleh orang-orang Nasrani di bawah kekuasaan Ethiopia. Ketika itu tidak mungkin satu daerah Najran dipimpin 2 panglima perang, Riyad dan Abraha. Akhirnya Abraha licik, dibunuhlah Riyad. Maka dia menjadi pembesar dan pemimpin Najran di bawah kekuasaan Raja Najasyi Ethiopia Habasyah. Dan kisah Abraha nanti berlanjut kepada kisah Ashabul Fil. Lah dari kisah inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'id wa syahidin wa mashhud. Dari sini kutila ashabul ukhdud, dilaknat ashabul ukhdud itu karena mereka telah membakar ribuan kaum muslimin. Dan pembakaran tidak akan berhenti sampai kisah pembakaran kaum muslimin Najran. Pembakaran kepada kaum muslimin akan terulang dari setiap zaman ke zaman. Kita ingat pembakaran kaum muslimin yang ada di Myanmar baru-baru ini, sudah beberapa tahun ke belakang, sehingga terpaksa orang-orang muslim yang ada di Myanmar mereka harus menyelamatkan diri dengan kapal-kapal. Dan banyak sekali kaum muslimin itu akan mendapatkan ujian seperti itu. Baru-baru di mana, di Cina, Uighur, ya memang tidak ada pembakaran, wallahu alam, tapi bagaimanapun orang-orang kafir itu tidak akan pernah ridho dengan kaum muslimin dan akan melakukan pembantaian. Dan begitulah Islam membangkitkan dengan adanya syariat jihad. Ya. Ma'asyiral muslimin, maka Allah mengatakan kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Binasalah orang-orang pembuat parit api itu yang ada di Najran Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar yang menumpuk. Ketika mereka duduk di sekitarnya, para pejabat menyaksikan pembakaran itu, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maka Allah turunkan ayat ini, gambaran tentang kisah Ashabul Ukhdud. Wallahu alam, ini kisah dari asbab nuzul dari suratul Buruj. Adapun tafsir ayat per ayat kita tafsirkan minggu depan saja, karena entar lagi mau isya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.